Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liburan ke Palembang, pulangnya bawa empek-empek kapal selam, nonggoni di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, maka jawablah dengan suara yang lantang dan bertenaga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja ngosok sih, jawab salamnya ngosok je. Jawab salamnya kang ikhlas meski dengan suara lantang. Karena jawab salam itu hukumnya wajib. Mugi-mugi kang jawab salam kula sing masih jomblo enggal-enggal angsal jodoh. Mugi-mugi diparingi anak kang soleh, ahli ibadah, ahli sholawatan, ahli sholat jamaah, ahli birrul walidain, ahli sedekah, ditambah hartanya, ditambah rezekinya, ditambah umahnya, ditambah mamahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi walhamdulillahi summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'dah. Hadaratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah al-a'izzatul kiram, wabil khusus guru kula, tangga kula, ketua tanfidiyah Majelis Wilayah Cabang Jamaiyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Pleret, Kiai Aminuddin, Ketua DKM Tajuk Al-Isra, Al-Ustad Tatang ingkang kula mulyakaken, Ketua Jamaiyah Yasin Tahlil RW 05. Siapa kan? Pak Didin, Pak Didin, Pak Didin ingkang kula banggakan. Pak Masuri, Pak Masuri, Mas Buri desa aja. Oh, langkah tulisannya ketua panitia bodor jalur tulisannya jadi dipakai. Bapak Camat Kecamatan Pleret atau mewakilinya yang saya hormati, Ibu Kepala Desa Kaliwuluh
ingkang kula hormati Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Cirebon sekaligus Wakil Ketua Lajisnu PWNU Jawa Barat Ibu Dr. Tuti Alawiyah MPD, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Dr. Ahmad Syamur Rahman, ingkang kula banggaaken Bapak Babinsa dari Polsek Pleret dan Koramil Uru, ingkang kula hormati Bapak Manik dong. Panitia. Dan tidak lupa Ketua Panitia peringatan hari besar Islam Isra Mi'raj dan khitanan masal Haul Musolah Al-Isra yang ke-16 Al-Mukarram wal Mukhtaram As-Sahibul Fadilah Bapak Syukron Makmun. Kau sambutannya ya Gus, saya mau balik. Ingkang kula banggaaken Nahdiyin Nahdiyat Fatayat Muslimat Ansor Ibnu IPPNU yang saya banggakan, hadirin wal hadirat as'adakumullah. Alhamdulillah kelawan izin Allah Subhanahu wa taala dalu niki kula lan sampeyan sami saged kempal di tempat yang insya Allah penuh barokah, hidayah, ma'unah, syafa'ah, isra, rahmah, yakni di tajuk Al-Isra ini dalam keadaan sehat wal afiat. Mugi-mugi kempal kumpule kula lan sampeyan sami, rapang rupunge kula lan sampeyan sami, gradak kridike kula lan sampeyan sami, dados wasilah mungkin bejang dan alam kelanggengan dikumpulakan mali datang surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wonten kimutan siji maning ingkang kula banggaaken dan ingkang kula takdimi Allah Ustaz Al-Mukarram Maulani kula sunat kang ngaji kian beke, kula nikah kang ngaji kian beke, kula nyunati kang ngaji kian beke, karena kamu lagi baduri kakang kula makmun. Allah niki ketemu mali sedep sengawit pengen ngaji mau amari wong Cirebon Kang Maulani. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur untuk melanjutkan lantunan ayat suci Al-Quran. Wong wis pada mati kabeh Kang Maulani dulu mati. Ibu bapak rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Februari. Iya, bulan Februari ya. Bertepatan dengan bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab tersebut ada peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam, yakni terjadinya Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas Rajab masuk bulan Syaban, ada peristiwa penting lagi, yakni nisfu Syaban. Setelah Syaban masuk bulan Ramadan, ada nuzulul Quran. Selepas Ramadan masuk bulan Syawal, ada halal bil halal.
masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan-bulan haji, mancing maning muludan maning, berkat maning. Allah menciptakan momentum-momentum tersebut tidak kebetulan para bapak, para ibu, tapi untuk dijadikan titik pertemuan di antara kita. Oleh karena itu, kalau ada Rajaban, nisfu Sya'ban, muludan, hadir, dodok, rongokaken, ajang ladeni wong kang ngomong bid'ah muludan, Rajaban bid'ah, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Bila perlu muludan sound system gerbang kali wulu kang menggerakkan supaya orang yang membid'ah-bid'ahkan Rajaban cepat modal. Wis. Pak Binsa. Ibu bapak rahimakumullah, terjadinya Isra Mi'raj itu 1 tahun sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tepatnya usia baginda Nabi umurnya 51 tahun lebih 8 bulan 13 hari. Usia kanjeng Nabi ketika diisrokan umurnya 51 tahun. Aduh buku, ayo hadiah buku. Rasulullah, ayo bareng-bareng. Rasulullah ketika diisrokan usianya 51 tahun 8 bulan 13 hari. Apa? Diapalkan jajah. Apalkan. Sepeda. Tapi hari berbicara tentang Isra Mi'raj itu berbicara sejarah, berbicara tarikh, berbicara sirah nabawiyah. Yakin kalau pulang bahas ngupas Isra Mi'raj malam ini beli sanggup kulai, beli pragat waktu kulai buatan mampu, karena buatan mampu Allah bisa anak-anak baik sebisa-bisa itulah mawon amin. Sepakat bagian karo turu kan bu, ya apa-apa buatan nyewati karena sampai hadir tengeriki disambut luar biasa, sabun luar biasa. Apa maning ketua panitia luru dana sampai lui dana, luru dana sponsor sampai lui. Masya Allah cara telur ini. Jare kanjeng Nabi dawuh, ya Aba Dzar, al-julusu sa'atan inda mudzakaratil ilmi khairul laka min ibadati sanatan. Sapa wonge kang dodok ning majelis ilmu sa'atan sesaat sejam, bahkan karo ngantuk, bahkan karo bimpahan kang diomongi, sa'atan khairul laka min ibadati sanatan, lebih baik daripada kalian semua ibadah 1 tahun. Qiyamul lailuha, bengi sampean tahajud, bengi sampean wiridan, bengi sampean sholat tasbih, bengi sampean witir, wasaumu naharuha, awane kalian berpuasa, ganjarane pada baik sampean dodok ning masjid Al-Isra sejam karungan tuk. Tuh pahala.
pahalai gede temen Kang iki karena kendalanya luar biasa. Hadir di majelis taklim itu susah, abot, berat, repot mulai anake gering wis pokoknya ari hadiah gede pasti tantangannya juga besar. Begitupun menghadiri majelis ilmu hadiahnya sangat besar sekali. Boy, hampir sampean semangat hadirin ya aja lu ngaco ngamal mudun aja lu ngantuk di bawah turun di kene aja rong jam. Ibu bapak rahimakumullah, Isra Mi'raj di samping sebagai mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan hiburan, piknik, tamasya, plesir, jalan-jalan terus. Oh, ini ya healing. Jadi Isra Mi'raj di samping mukjizat healing. Temenan Kang Maulani, temenan. Selain mukjizat, Isra Mi'raj itu hiburan. Kenapa demikian ibu bapak? Jawabannya ini. Nih wayahe ngaji bagian karo guru kan rugi ngaji larang. Kenapa Isra Mi'raj? Ulama bersepakat laka sing khilaf Isra Mi'raj itu hiburan. Pertama, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja medit-medit oke pengen baru dalil beli aja sholawat tuh kayaknya gitu dulu nyewat kira kamal ya. Ketika Kanjeng Nabi khutbah Idul Fitri, Kanjeng Nabi naik tangga, pertama ngomong amin, kedua ngomong amin, ketiga ngomong amin. Kanjeng Nabi, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ketika naik panggung, naik khutbah, sampean Rasul ngomong amin? Jawabannya apa Kanjeng Nabi? Di tangga pertama, malaikat Jibril memberikan wahyu bahwasanya ya Rasul, jika ada umatmu yang masuk ke dalam neraka, lalu Allah menjauh dari pertolongannya sebab umatmu tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya dan tidak bisa berbuat baik kepada salah satu dari keduanya, masuk neraka. Rasul setuju tidak? Rasul jawab setuju, sepakat. Pertama. Di tangga kedua, amin yang kedua, jika umatmu ya Rasul masuk ke dalam neraka, lalu Allah menjauhkan dari pertolongannya karena sebab ketika dia menjumpai bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Ramadan karena dia tidak berpuasa, lalu dia masuk ke dalam neraka. Apakah engkau setuju ya Rasul? Amin. Kanjeng Nabi setuju. Ketiga, ketika namamu disebut ya Rasulullah, umatmu mendengarkan dengan jelas, tetapi umatmu tidak membacakan sholawat kepadamu, lalu ia meninggal dunia, masuk ke dalam neraka. Apakah engkau setuju ya Rasul? Kanjeng Nabi jawab amin, setuju. Kanjeng Nabi lamunan arang Kanjeng Nabi disebut sampeyan krungu jelas beri ngucapaken sholawat, Kanjeng Nabi boten purun nolongi. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ibuku wong kali wulu kon baca sholawat wae kudu ngedalil kan namanya. Insyaallah. Ibu bapak rahimakumullah, ulama-ulama Nasrani, wong Kristen, wong Yahudi telah mencuci otak orang-orang Mekah
bahwasanya tidak ada nabi kecuali dari kalangan Bani Israel. Orang-orang kafir Mekah mindsetnya sudah terbentuk bahwasanya tidak ada nabi satupun kecuali dari Palestina. Orang Mekah sudah terbentuk otaknya kalau nabi itu pasti tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Sementara baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah, tidak ada yang paham bahwasanya baginda Nabi itu bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang mereka paham Muhammad bin Abu Hafsah. Sekali lagi, orang Mekah itu tidak paham tentang silsilahnya kanjeng Nabi Muhammad karena disembunyikan sama ulama-ulama Kristen, ulama-ulama Yahudi bahwa Muhammad bin Abi Hafsah anaknya tukang ngangon. Sekali lagi ibu bapak, kalau orang gak suka sama orang pasti akan disembunyikan nasabnya. Dan orang kafir Mekah tidak tahu nasabnya kanjeng Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi. Maksudnya kene, ari kula sengit ning uang, mohon maaf. Gus Ipul batur rencang mondok kula ini. Kenapa anak akeh wong kota, kula itu mawi ketua lembaga dakwah NU Kota Cirebon. Gini jawaban. Gus Ipul, mohon maaf Gus, anaknya tukang jahit baik uji calon dewan. Punten, sebabnya anaknya tukang jahit. Kan ngomong mengkolon itu uang sengit. Si Fulan anaknya buruh pabrik baik uji pengen jadi dokter. Padahal Fulan ini punya bapak yang punya nama. Karena orang itu nggak suka, akhirnya menyembunyikan nasabnya orang tersebut. Anaknya tani baja pengen calon guru, padahal calon kue dua bapak kan anak arane. Paham derek? Alhamdulillah. Maksud pula sampai abian sampai paham. Jadi kanjeng Nabi Muhammad di Mekah terkenalnya anak angkatnya tukang ngangon. Jadi tidak mungkin bisa menjadi nabi. Jadilah kakang percaya. Satu, padahal ibu bapak, kanjeng Nabi itu betul tidak ada nabi terakhir dari Bani Israel, itu betul. Karena kanjeng Nabi itu turunan dari Palestina, dari kanjeng Nabi Ibrahim. Betul. Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah min Adnan, min Ismail, min Ibrahim, dari Bani Israel, dari turunan Palestina. Betul. Jadi nabi terakhir yang ada di dalam kitab Injil dan Taurat itu betul adanya, bahwasanya nabi terakhir itu dari Palestina, artinya dari turunan Masjidil Aqsa. Paham derek? Ibu bapak rahimakumullah, kanjeng Nabi Ibrahim ini punya istri dua. Pertama Siti Sarah, istri mudanya Siti Hajar. Yang dimaksud Bani Israel niki ibu bapak sanes dari negara Israel yang sekarang. Kalau negara Israel yang sekarang ini adalah hadiah dari Inggris, bukan
itu yang dimaksud Bani Israel yang dalam sirah. Tapi yang dimaksud Bani Israel di sini adalah min auladin Yakub alaihi salam, dari turunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya istri 2. Pertama punya anak 10. Salah satunya namanya Yahuda. Yahuda punya anak arane Yosef, bukan Yusuf, Yosef. Yosef punya anak namanya Yahudi. Wong Israel kubuan duduk bangsa Israel sekarang. Pun ibu bapak rahimakumullah, ketika Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam tidak diberikan keturunan, sementara usianya Kanjeng Nabi Ibrahim saat itu sudah mencapai 100 lebih, maka Siti Sarah itu menginginkan supaya Nabi Ibrahim mempunyai istri lagi. Dadiku kan dikongkon Rabi Maniku sing Siti Sarah. Kang Ibrahim dari Siti Sarah iki. Tapi ning Arab lah kakang Ibrahim. Ketika sampeyan pecah mungkin sinten sing ngerusaken dakwahmu Ibrahim? Kanjeng Nabi Ibrahim diskusi dengan Siti Sarah, ini kalah. Akhirnya Nabi Ibrahim mau nikahi Siti Hajar. Siapa Siti Hajar? Bukan pembantu, tapi hadiah dari kerajaan Kipti, Egypt, kerajaan ning Mesir. Jadi Siti Hajar itu istri kedua. Singkatnya, ini kan singkat baik. Singkatnya, Siti Hajar punya anak namanya Ismail. 12 tahun kemudian Siti Hajar mempunyai anak namanya Ishak. Siti Hajar ini ketika masih bayi orok, Ismail ditinggal oleh suaminya Nabi Ibrahim di satu lembah yang bernama Mekah. Ditinggal sini berat ning gurun pasir, ditinggal beri disangoni apa-apa. Dan ibu bapak Siti Hajar ini boten ditiliki ning Nabi Ibrahim. Duduk kayak wong ninggal anak ning pondok terus disambang kaboten. Tapi Siti Hajar ditinggal pur ning padang pasir terus beri paisang. Ketika remaja Ismail datang bapaknya Nabi Ibrahim ingin menyembelih Ismail anaknya. Jadi intinya tes. Sallu ala Nabi. Salatullah salamullah ala Singkatnya, Siti Hajar bersama Ismail ini tumbuh besar di Mekah bersama suku Zulhum yang menemani Siti Hajar. Akhirnya suku Zulhum ini dikalahkan sama suku Khuza'ah. 14 tahun Mekah dikuasai suku Khuza'ah, bukan dari turunan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini yang menggelapkan silsilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad.
Suku Khuza'ah ini mempunyai kebiasaan yang sangat baik di tengah masyarakat. Ini jenuh sebenarnya, tapi kedah pula sampaikan 400 tahun suku Khuza'ah ibu guru disenangi sama masyarakat Mekah karena lomannya, karena baiknya Raja Khuza'ah. Tetapi Khuza'ah ini adalah orang yang mengambil alih suku Zurhum turunan Nabiullah Ismail alaihi salam. Singkatnya, di zaman Qusay bin Kilab bin Quraisy, Qusay bin Kilab mbahnya Kanjeng Nabi. Qusay ini Pak lanange jagat, ganteng beli kira-kira. Qusay yang sering sampean baca, Qusay mbahnya Kanjeng Nabi, itu adalah anak muda yang ganteng luar biasa, ahli politik, ahli ekonomi, ahli kebudayaan. Sapa bae wong deleng Qusay jatuh cinta. Ning sapa? Ning Qusay. Qusay ini adalah pemuda yang luar biasa suksesnya, dan ketika sudah menginjak dewasa, Qusay ini melamar anaknya Raja Khuza'ah. Tetapi saat itu Pak Polisi, Raja Khuza'ah itu mengharapkan kaum Khuza'ah nikah dengan kaum Zurhum, tapi haram hukumnya Khuza'ah kawin karo bangsa Zurhum. Sementara Qusay adalah nasabnya dari Ismail, suku Zurhum. Akhirnya Qusay ini melamar kepada raja untuk meminta anak raja sebagai istrinya. Tentunya ditolak ibu bapak. Tetapi ketika ditolak, Qusay yang ahli diplomasi ini meminta seorang raja untuk menghadirkan terlebih dahulu anaknya. Apakah mau nikah dengan saya? Oh, lobby Qusay jagung rayu. Pas ketika ketemu anaknya deleng Qusay, sapa bae wong wadon pasti demen ning Qusay. Akhirnya singkatnya nikah anaknya Raja Khuza'ah dengan embahnya baginda Nabi. Dari sini mulainya Isra. Ketika Qusay sudah menjadi mantunya Raja Khuza'ah, Qusay ini mempunyai cita-cita untuk merebut kembali kota Mekah. Akhirnya ibu bapak, ketika raja ini sidak ke dinas-dinas, ke daerah-daerah, Qusay ini selalu menemani raja. Dan pada saat Raja Khuza'ah meninggal dunia, sengawit RT, lurah, kepala dinas, dan staf-staf pemerintahan Mekah orang Qusay semua, karena mempunyai cita-cita mengambil kota Mekah. Ketika mertuanya meninggal, Qusay ini memproklamirkan dirinya sebagai Raja Mekah. Akhirnya terjadi pertempuran berdarah antara putra mahkota Mekah dengan Qusay bin Kilab bin Quraisy. Perang saudara karo adik ipar. Ketika perang hampir kalah putra mahkota, mempunyai diplomasi untuk masuk ke pengadilan, dan di pengadilan dimenangkan. Qusay adalah Raja Mekah yang sah. Setelah Qusay menjadi raja, maka orang haji, orang tawaf dibuka kembali. Qusay ini mempunyai anak banyak, Pak. Tetapi yang sangat menonjol dari anaknya Qusay adalah Abdul Manaf. Anaknya banyak, tapi yang menonjol Abdul Manaf, kakeknya Kanjeng Nabi. Matur suwun.
Anak pertamanya nggak bisa apa-apa. Dalam sirroh ini rada bloon. Maaf. Ngerti bloon coba? Bodoh, jahil. Nginum kok, disedotan kok, dikepus, namanya bloon. Nah, akhirnya karena Abdul Manaf ini anaknya Qusay, orang gagah perkasa, ahli perdagangan, ganteng luar biasa. Abdul Manaf ini menyerahkan tahta kerajaan kepada anak pertamanya Qusay yang relatif bodoh. Ibu bapak ingkang kula hormati, kedah sampean uning bahwa Darun Nadwa, gedung terbesar termewah di Mekah setelah Ka'bah, yang dijual bukan dijual oleh Abdul Manaf kakeknya Kanjeng Nabi, tetapi sama anaknya kakaknya Abdul Manaf, dijual dengan satu botol arak. Kula cerita rada serius dalam turun di bapak. Darun Nadwa ini adalah kebesaran bagi umat Islam. Dijual ketika anak Raja Mekah iki oleh mabok kurang duit, ditawari, lamun sampean pengen mabok maning sampai sebotol arak tapi Darun Nadwa nganggo kula. Akhirnya gelem Darun Nadwa semewah itu di barter karo arak. Jadi duduk turunane Kanjeng Nabi sebelah kangkulat nyimpulaken ning Abdul Manaf. Ini cukup 10 menit ngaji serius sih. Abdul Manaf ini punya anak namanya Hashim. Hashim ini seperti Qusay, lanange jagat pak, lanange jagat ganteng, gantengnya dikira-kira por tapi umurnya pendek. Nikah sama raja di luar Mekah. Hashim ini nikah sama suku di luar Mekah, anaknya raja. Umur 41 tahun Hashim meninggal, punya anak Abdul Manaf itu salah satunya Muthalib yang berhak menjadi raja Mekah setelah Hashim meninggal dunia. Tentunya anak pertamanya yaitu Syaibah. Tetapi Syaibah ini dibawa sama ibunya keluar dari Mekah. Maka ketika tidak ada kepemimpinan di kota Mekah, Muthalib anaknya Abdul Manaf mencari ponakannya yang bernama Syaibah. Sikate mengkonon. Setelah diparani Umayyah, putra mahkota Syaibah ini mau tidak pulang ke Mekah. Akhirnya kata istri Hashim, kata ibunya Syaibah, terserah anaknya mau tidak jadi raja di Mekah. Setelah dirayu, Syaibah ini akhirnya mau. Syaibah ini lanang jagat maning pak. Wong wadon dengan Syaibah jatuh cinta. Lamun wong wadon dengan Syaibah beli demen picek matai. Lanang jagat. Muthalib anaknya Hashim ini, anaknya Abdul Manaf ini, hobinya jual beli budak. Budaknya kalau budak laki-laki itu 100 onta, kalau perempuan 50 onta, dan laris manis. Muthalib jual beli bedaknya Pak Camat, laris. Akhirnya ketika Syaibah mau dibawa ke Mekah, nunggang onta. Muthalib karo Syaibah ini, orang itu pada nawar wong ganteng, wong nom ganteng kang arane Syaibah. Iku Muthalib pira regane budak anyar tuh. Muthalib nyewot sik macam-macam bae. Kiki ponakane kula
duduk budak. Tapi saking terkenalnya Muthalib tukang jual budak, yang dibawa adalah Syaibah, disangkanya budaknya Muthalib. Kalau budaknya Muthalib itu bahasa Arabnya Abdul Muthalib, budaknya Muthalib, kakeknya Kanjeng Nabi yang nama aslinya Syaibah. Oh, Abdul Muthalib arane Syaibah, wong paling ganteng se-Mekah, ning Jabat dadi raja, ning Mekah dadi raja, king of the king. Siapa? Abdul Muthalib, kan sampean paham. Aran asli siapa Cung? Syaibah. Singkat lagi, ketika Syaibah menjadi raja, Abdul Muthalib ini mempunyai nazar, karena Abdul Muthalib mempunyai anak satu namanya Haris. Anak ngarannya Haris. Anak pertama Abdul Muthalib. Tapi Haris ini tukang gulet. Tapi gulet iku bela wong kang lemah. Serius Kang Haris. Ada di kita. Temenan alane Haris. Abdul Muthalib itu punya anak satu namanya Haris. Ketika menemukan jam-jam lewat mimpi, Abdul Muthalib ini bermimpi 7 hari berturut-turut ibuku. Pertama, Abdul Muthalib bermimpi kalau Mekah ingin baik, galilah tanah sekitar Ka'bah. Mimpi kedua, kalau Mekah pengen subur, galilah tanah di sekitar Ka'bah. Yang ketiga, wahai Abdul Muthalib, ketika sampean pengen Ka'bah Mekah menjadi grand wisata seluruh dunia, gali tanah sekitar Ka'bah 3 kali. 4 kali bermimpi lagi, namanya jam-jam. 5 hari kelima bermimpi lagi, ada burung gagak warnanya putih. Hari ke-6 mimpi lagi, ana sarang semut irang. Hari ke-7 bermimpi lagi, ana geti kang berbusa. Mimpi pitung dina Kang Maulani. Kelingan bae Abdul Muthalib, ngelamun bae. Jadi cirinya mimpi yang bisa ditakwil itu yang ingat terus. Salah satu mimpi yang bisa ditakwil, ingat baik. Nah, Abdul Muthalib melamun, selalu melamun. Akhirnya ketika di sekitar Ka'bah ada orang yang beli onta. Singkatnya getiye itu kayak berbusa. Wis gampangnya akhirnya menggali di sekitar Ka'bah. Kan 400 tahun gak ada jam-jam. Ditimbun. Ketika suku Zurhum dikalahkan Khuza'ah, sesepuh-sesepuh Zurhum itu menimbun jam-jam. Tidak ada jam-jam 400 tahun. Setelah itu ibu bapak Abdul Muthalib memerintahkan anak satu-satunya namanya Haris untuk menjaga kalau bapaknya lagi gali sekitar Ka'bah. Kalau ada orang lain mendekati bapak Cung Haris, singkirkan. Anaknya siji, wah dikupreman Mekah dia galangi kabining Haris. Abdul Muthalib macul terus macul sampai Haris kewalahan. Orang mendekati Abdul Muthalib terlalu banyak hingga akhirnya ibu bapak tersenggol bibir sumur jam-jam, nyemprot sumur jam-jam sampai ke Ka'bah. Akhirnya yang mempunyai jam-jam itu ditemukan sama Abdul Muthalib. Singkatnya, Abdul Muthalib nazar, kalau saya diberikan oleh Allah anak laki-laki lebih daripada 5,
maka aku bernadar akan aku sembelih salah satunya. Barang anu anake 16. Nenem wadon kang 10 lanang ini anak arane Hamzah, anak kang arane Abbas, anak kang arane Abdullah, anak kang arane Abu Lahab, sampai 10 anak lanang. Ketika sudah mendapatkan anak 10, singkat cerita Abdul Muthalib ini menunaikan nadarnya menyembelih anak 10. Jadi ku dikocok ibuku ning waktu ditulis Abdullah, Abbas, Abu Lahab, Hamzah, Huza'a, Huzaimah, ditulis tapi 10. Pas dikocok kang metu Abdullah. Siapa Abdullah? RT 16. RT 16. Abdullah. Nah ini bener ada beli apa? Anak kan rokan kan dong. Pak. Abdullah ini bapaknya Kanjeng Nabi. Dikocokkan metu Abdullah. Anak sana protes kabeh ibu bapak. Pak aja Abdullah sih. Abdullah iku wong kang paling tak sayang ning kula, adik kula kang tersayang. Kang ngomong kakani. Lamun dianjingaken maning, bisa kemungkinan yang keluar adalah kakaknya, tetapi yang protes kakaknya. Artinya Abdullah ini disayang sama keluarga. Jangan Abdullah, kita baik Pak. Wong sangat jaluk disembelih, asal jangan Abdullah. Sinten Abdullah? Ramai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun. Presida dikocok maning kedua. Kang kedua dikocok kang metu Abdullah maning Pak. Ketika yang metu Abdullah maning nangis kabeh sedulure, termasuk Pak Kuwu dan Ibu Kuwu Mekah protes demo. Kapolseknya datang ke Abdul Muthalib, pilih kami, jangan Abdullah. Wis Ibu Kuwu bae kan dipateni Abdul Muthalib. Temenan Ibu Kuwu Mekah. Saking apa ya Abdullah disayang sama semuanya, hingga akhirnya didatangkan hakim yang sangat adil, maka diganti Abdullah ini 10 onta. 10 onta ditulis, onta 1, onta 2, onta sampai 10, dan terakhir Abdullah dikocokkan metu Abdullah maning. Istikharah maning hakimnya dadi 20, dikocok Abdullah maning sampai 100 onta tembe kang metu onta. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu mempunyai turunan 2 orang yang hampir disembelih. Pertama, Nabi Ismail ditukar dengan 1 domba, dan ramanya Abdullah ditukar dengan 100 onta. Shallu ala Nabi Muhammad. Paham? Abdullah bapaknya Kanjeng Nabi, lanange jagat. Sapa bae wong dengan Abdullah bukan hanya cinta, lamun dheweke durung duwe laki jaluk dikawin. Lamun dheweke wis duwe laki jaluk diaku sedulure. Lamun wong lanang jaluk seduluran. Sapa bae wong deleng Abdullah saking ganteng dan akhlaknya baik. Abdullah bapaknya siapa? Ning tajuk Al-Isra, ana perkumpulan wong ayu sedunia. Abdullah nyenyore bulan puasa lewat tajuk Al-Isra. Wong seluruh wong ayu ning tajuk Al-Isra metu kabeh ndeleng Abdullah saking gantenge, viral jaluk selfie kabeh Abdullah.
Nyalung selfie sampai HP lopek. Ning Abdullah tuh. Ratu kecantikan pada saat itu yang terpilih ibu bapak pengen dinikah sama Abdullah, dan Abdullah pun mempunyai hati kepada ratu kecantikan tersebut. Kang Abdullah, kula kepengen nikah sareng Kang Abdullah. Kang Abdullah gelem, nggih kula kan purun no. Tapi kula gadai tiang sepah, kula izin krihin ning tiang sepah kula sing namine Abdul Muthalib. Balik Abdullah iki ning omah, ketemu Abdul Muthalib. Sebelum Abdullah menyampaikan keinginan minta restu ingin menikahi ratu kecantikan, Abdul Muthalib ngomong, "Kajung Abdullah meneha sedelat cung. Bapak mau isuk tes nglamar wong wadon nganggo kajung." Padahal Abdullah pulang ke rumah untuk meminta restu kepada Abdul Muthalib. Jawabannya apa? Wong lanang bagus kinki. Jawabannya, mangga bapak kula purun. Tapi bapak beli weru wong ayu tak beli cung. Bagian ya wes hari mengkene angko bengi sampean kawinan karo anake bapak Wahab. Bengi pun langsung kawinan. Singkatnya, nikah antara Abdullah dengan Siti Aminah binti Wahab. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik sah. Abdullah duwe rabi arane Aminah. Kan durung kenal buku Abdullah tuh karo Siti Aminah. Pragat nikah sing lawang buring lamun ben jentul be Abdullah kene dapuran pringkah. Ya Allah. Isin mancing kamar pengantin ku isin. Wong zaman pengen dengan zaman kian. Wah, dulu dikongkon kan wis. Akhirnya Abdullah ini ning dapuran pring lagi ngelamun be kula kuis kami. Tiba-tiba ada panggilan, "Ya Abdullah." Ada suara tanpa rupa memanggil nama Abdullah. Gemeter Abdullah. Sebelum gemeternya hilang Abdullah lihatlah di depan matamu itu. Pas deleng melek matai ana balong. Ketika dalam balong, perintahnya mandilah di situ yang bersih. Akhirnya jebur Abdullah adus mambue wangi pisan balong itu banyu itu. Terus nginum nang banyu kuwi manis cek kaya madu. Setelah itu jagate wis bengi kacung Abdullah. Sekarang pulang pengantenan mangga. Aja ning jaba bae kae mancing angin. Mana mancing ning kamar penganten. Singkatnya mancing ning kamar penganten. Ketika masuk ke kamar penganten, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Dicium tangannya Abdullah, dicium. Setelah dicium, Siti Aminah diambung pipi. Keningnya kenapa Pak Binsa? Ketika dicium keningnya dari tubuhnya Abdullah, keluar cahaya terang benderang. Rumahnya Bapak Wahab ini masuk ke dalam tubuhnya Siti Aminah lewat ciuman Sayyidina Abdullah, masuk ke dalam kening, ke tenggorokan, ke perut, ke rahim, dan menjadi janinnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu juga Sayyidatina Aminah binti Wahab hamil. Melalui apa? Melalui proses mencium keningnya. Artinya baginda Nabi diciptakan bukan mohon maaf dari air sperma,
Kanjeng Nabi diciptakan oleh Allah bukan sing mani, tetapi Kanjeng Nabi diciptakan dari nurullah yang dititipkan kepada bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Oleh karena itu Imam Jalaluddin As-Sayyuti haram bagi orang Islam menyebutkan bahwa Kanjeng Nabi diciptakan dari air sperma. Berikanlah ke dia sing nurullah. Pragat ini cerita hari Isra Mi'raj. Waktu Isra balik, Kanjeng Nabi itu diciptakan dari apa? Cahaya. 400 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, menciptakan Nur Muhammad. Nabi Ibrahim lepas dari api Namrud yang membara, karena di tubuh Nabi Ibrahim dititipkan Nur Muhammad. Nabi Nuh selamat dari banjir bandang karena di perahunya Nabi Nuh ada Nur Muhammad. Dan Abdullah disayang sama semua orang karena dititipkan Nur Muhammad kepada Abdullah. Maka dari itu Abdullah adalah waliullah sekelas Nabi. Jika ada orang yang menganggap orang tuanya baginda Nabi kafir masuk neraka, kualat. Karena Abdullah adalah orang yang terpilih, dititipkan Nur Muhammad kepada Abdullah. Paham tuh? Belum mau baik tuh sih. Yang kedua, turunan baginda Nabi Muhammad tidak pernah ada satupun nasabnya yang berbuat maksiat, baik dari nasab ibu maupun dari nasab bapak. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjad nal ismi tarahus sifat li Muhammadin aba'ahu amjada saunal bismihi tarokus sifat hafalam yusif hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Tidak ada yang pernah berzina satupun nasabe Kanjeng Nabi. Abdullah ini akhirnya menikah. Pengantin anyar, pengantin anyar. Tampil limang dina ditinggal Siti Aminah untuk mencari nafkah. Abdullah dagang ning luar negeri kaharane Sambak. Antara Mekah karo Syam ditemui selawe dina nogang ontak. Lamun bolak-balik 50 dina, 2 wulan kurang. Setelah itu wong wadon kang arane Siti Aminah ketika ditinggal oleh suaminya namanya Abdullah baru 5 hari hamil, dalam keadaan hamil. Ketika sudah 2 bulan, Siti Aminah nunggu di sekitar Ka'bah, menunggu suaminya datang dari pasar di Syam. Ternyata tidak kunjung tiba suaminya yang bernama Abdullah.
Mang anak Abdullah buatan sirasa panok kula Aminah istri Abdullah nok Aminah sing sabar ya. Anak apa Abdullah? Abdullah niku durung gagang ningsa tekaning Madinah lara weteng pripun mang perutnya sakit akhirnya tidak ikut berjualan di Sam. Sepulang kami dari Sam, Abdullah parah sakitnya hingga meninggal dunia. Jadi Abdullah sampun mati nokan sabar ki. Pengantin anyar tembe limang dina ditinggal mati. Isi kandungan Siti Aminah pirang wulan? 5 bulan. Cari siapa? Cari siapa? Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil tuwfiya fil madinatil munawwarati abuhu walamma tamma min hamlihi syahrani ku pirang ulang kan syahrani ku rong ulang mati. Ketika bapaknya meninggal dunia, Abdullah ki anak bungsu, punya saudara 15, wadon 6, lanang 9. 10 karo Abdullah nangis kabeh, termasuk pamannya Kanjeng Nabi yang bernama Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Cuk, Abu Lahab wonge gede dhuwur, kumise kaya pager kecamatan, sing mburi kakakon kumis Abu Lahab ku wonge ireng dedeke dhuwure kol di atas rata-rata. Abu Lahab preman pasar bajingan tengik. Lah temenan Abu Lahab iki bajingan tengik. Nangis Pak, bajingan anak tengik iki nangis temenan ya Allah, temenan nangis. Masya Allah. Abu Lahab itu Abdullah mati gak nangis, padahal bajingan. Kula nyebut bajingan anak kang luwih kasar sing bajingan boten. Karena Allah sudah menuliskan di dalam Al-Quran satu-satunya orang paling jahat yang termaktub dan dicap di dalam Al-Quran adalah Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron ammalat al-hatab fi jiliha. Bajingan tengik niki bukuku nangis adine matiku. Apa hikmahnya? Jadi ketika sampean kabeh sedulur Kurawong Kaliwulu, kang duwe kakang, kang duwe adi, kang duwe ponakan, apa maning kang masih gadai tiang sepah, sayangi keluarga kalian, sayangi adine sampean, kakane sampean, ponakane sampean, terlebih tiang sepah kalian. Karena ketika sampean mati meninggal dunia, kang nangis kakane sampean Pak, kang nangis adine sampean buku, kang nangis laki sampean ibu, kang nangis rabi sampean Pak Camat, dudu wong sejen, dudu bupati, dudu gubernur, tetapi saudara terdekat kita
yang menangisi dan mendoakan ketika kita meninggal dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Temenan. Kang duwe kakang, kang duwe dijaga. Wis singkate lahirlah Kanjeng Nabi beri duwe bapak 6 tahun ibuwe meninggal dunia. Diasuh ning Abdul Muthalib sampai umur 8 tahun. Setelah diasuh umur 8 tahun meninggal dunia maning Abdul Muthalib. Diasuh ning Abu Thalib. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salamullah ala toha rasulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun diasuh ning Abu Thalib ngangon wedhus maning. Ketika Kanjeng Nabi belum diisrokan, menjelang Isra. Kenapa Kanjeng Nabi Isra sebagai hiburan? Karena salah satunya ditinggal sama paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini Pak adalah orang yang menggaransi Kanjeng Nabi hidup di Mekah. Paham garansi Haris? Kang jamin kehidupan Kanjeng Nabi di Mekah adalah Abu Thalib. Setiap hari Pak, Abu Thalib ini disogok dengan jabatan, dengan uang, bahkan dengan wanita-wanita cantik agar tidak menemani dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Abu Thalib tidak mau. Orang tidak berani menyentuh Kanjeng Nabi Muhammad karena ada Abu Thalib. Abu Thalib mati, meninggal dunia. Waktunya hampir sama dengan meninggalnya sosok wanita yang sangat terhormat, yang sangat setia dari kalangan bangsawan, yakni Sayyidatina Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Wong loro kang jamin kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan. Ketika dua orang ini meninggal dunia, tidak ada lagi orang yang menggaransi Kanjeng Nabi Muhammad hidup di Mekah. Pada saat itu ibu bapak, tahun itu dinamakan tahun kesusahan yang kita kenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa
sedih? Karena Kanjeng Nabi diembargo secara ekonomi. Ngerti ris embargo? Ini serius Pak. Kanjeng Nabi lamun tuku beras bloni tuku. Kanjeng Nabi pengen tumbas korma boten dilayani. Lamun ana warung kang menjual bahan makanan kepada baginda Nabi, warungnya dibakar. Sampai 2 kali warung yang punya warung dibunuh oleh kafir Mekah. Kanjeng Nabi diembargo secara ekonomi. Makanya apa Kanjeng Nabi? Daun kurma kering. Lapar nggak Kanjeng Nabi? Kelaparan Pak. Diembargo secara sosial baginda Nabi. Tidak boleh ada orang satupun yang menemani Kanjeng Nabi. Ketika ada orang mau jalan sama Kanjeng Nabi, dipateni, diembargo secara sosial. Pada saat itu Kanjeng Nabi hanya mempunyai harapan satu-satunya, yakni pindah dari kota Mekah. Satu-satunya harapan Kanjeng Nabi adalah pindah ning desa Taif. Taif ini buku wilayah yang sangat demokratis. Siapa baik bisa urip ning Taif, siapa baik bisa dodok bareng ning Taif karena kemajuan kebudayaannya tinggi. Taif satu-satunya harapan Kanjeng Nabi Muhammad adalah hijrah ke Taif, dengan harapan disambut oleh warga Taif dengan marhabanan. Al badru alaina. Boten Nabi Kanjeng Nabi boten disambut dengan marhabanan, tidak disambut dengan tola al badru, tidak dikasih anggur, tidak dikasih jeruk, tidak dikasih pisang, tidak dikasih kopi kayak Kakak Mal ini gak beli. Kanjeng Nabi disambut dengan tulang onta, dengan batu kerikil, dengan tanah lembab, dikutukakan ning Kanjeng Nabi hingga Kanjeng Nabi berdarah pelipis matanya. Ketian Kanjeng Nabi, ketian gelaceran Kanjeng Nabi ketian. Ketika Kanjeng Nabi ketian diarak ning wong Taif, Kanjeng Nabi melayu. Ketika melayu sudah nyampe satu kebun korma, Kanjeng Nabi duduk di bawah pohon korma. Malaikat Jibril dawuh datang, ya Muhammad, jari Jibril, jika darahmu netes ke bumi, saya berjanji akan tak walik arane warga Taif. Jari siapa? Jari Jibril. Lamun ketia Kanjeng Nabi netes, tak walik wong Taif kita pateni kabeh. Jari Jibril. Apa jari Kanjeng Nabi? Saat itu juga Kanjeng Nabi dilatih darahnya sendiri. Usah jangan sampai tiga-ning lemah. Wakilah ada yang menemani Zaid bin Harisah yang menjilati darahnya, jangan sampai tumpah ke tanah. Kenapa kamu Muhammad tidak mau membalas? Hikmahnya di sini. Hikmah pertama dari Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi disakiti dan mampu membalas sakit hatinya, tetapi Kanjeng Nabi tidak membalas perlakuan orang-orang Taif. Bahkan Kanjeng Nabi berdoa, asallaha an yukhrija min aslabihim mayyabudullaha wala yusyrika bihi syai'an. Ya Allah, mugi-mugi wong keturunane bangsa Taif bin aslabihim, anak cucunya, man ya'budullaha, menyembah Gusti Allah, la syarika lahu, dan tidak menyekutukannya. Dan doanya Kanjeng Nabi dikabul. Wong Taif 100% mancing Islam, anak putune wong kang ngutuki Kanjeng Nabi.
Shallu ala Nabi Muhammad. Artinya tidak ada dendam 7 turunan tidak dikenal oleh ajaran Islam. Tak sumpai pitung turunan sampean bloni kawin karo turunan ikula bukan orang Islam. Anak putu beli weru dua saya bapak itu kang tukaran bapak anak putu dari imbasi Islam tidak mengenal. Kenapa Kanjeng Nabi sampai diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dipiknikkan, ditamasyakan karena sudah mampu melewati rintangan-rintangan tersebut. Setelah duduk di pohon korma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badhe wasul ning Mekah. Kanjeng Nabi gerutu apa sih? Sebagai manusia. Ya Allah, jare kulaku kekasihmu Allah, jare kulaku nabimu Allah, jare kulaku utusanmu ya Allah. Kenapa saya terhina di tengah masyarakat? Kenapa saya tidak mempunyai teman yang cinta sama saya? Saya hidup sendirian dan terhina di tengah-tengah masyarakat. Wa hawai hazaini min ilaikal hasyar. Jadi lamun ibu ngaduning Gusti Allah setelah ibadah kan oli ya Allah kula wis ibadah wis wiridan wis tahajud wis maksiat napa doa kula boten dikabul oli. Kanjeng Nabi ngeluh, jari kulaku kekasihmu ya Allah, kenapa orang-orang yang saya cintai, yang mencintai saya dari mulai bapak saya, ibu saya, paman saya, istri saya meninggal dunia, kulai karo sapa Gusti? Akhirnya jari Allah, kulaku sengaja mateni kabeh wong iku amber sira duwe sapa-sapa. Inti mengkonon karo Melayu Kanjeng Nabi dari Taif ke Mekah dengan membaca Al-Quran, suratnya Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Karo Melayu ini Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza. Allahu a'lam bimurad. Ketika Kanjeng Nabi maca Quran, orang Taif tidak ada yang mau masuk Islam. Tetapi pada saat selesai membaca surat Al-Falaq, turun wahyu Allah. Satu-satunya surat yang turun tidak di Mekah dan tidak di Madinah, surat Jin. Qul uhiya ilayya annahu istafa'ana nafarun minal jinni faqalu sami'na qur'anan ajaba. Jadi gerombolan jin pada Kanjeng Nabi maos Quran, ngaji Quran, mancing Islam kabeh. Tadi ngene iki jin kan di kakon-kakon kan. Oh, no jin, karena jin mbure bagus impun ka jin melu ana jin iku anak kang Islam, anak kang duduk Islam. Jadi tidak ada yang sia-sia orang baca Quran. Pesannya satu, sampean dikongkon ning Islam, kongkon der Quran. Itu dibayar durung iki. Masuk Ron. Wis bayar durung. Ron. Tes Kang Sukron, Kang Syukur, Islam itu kang diperintahkan di Islam Kang Syukur kongkon deres
Ibu, Bu, Islam iku ngongkon deres, ngongkon baca Quran, tidak wajib paham isi Al-Quran. Sampean diwajibkan oleh agama Islam itu baca Quran, tidak diwajibkan paham isinya Al-Quran. Sekali lagi, agama Islam itu memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, tidak wajib untuk mengerti isinya Al-Quran. Paham Pak Babinsa? Sapa wonge kang baca Quran, satu huruf akan mendapatkan kebaikan 10 kebaikan. Baca Quran yang tidak dibarengi dengan paham isi kandungan Al-Quran. Artinya yang diperintahkan oleh Allah adalah deres Quran. Paham deres Quran? Maca Quran. Lamun Pak polisi pengen oli ganjaran kudu ngerti isi kandungan Al-Quran kan? Masa oli ganjarannya? Kudu belajar nahwu sorof dikit, kudu belajar asbabun nuzul dikit. Masa kieuna? Makanya Islam memerintahkannya deres Quran meskipun tidak paham isi Al-Quran. Kebaikan 10, apalagi kalau paham isi Al-Quran. Jadi kutus maghrib wong kali wulu deres Quran, karena tidak diwajibkan untuk paham tentang Al-Quran. Kalau paham lebih baik bahasanya iqra, bacalah. Ari maca itu tidak harus paham isinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maca. Lamun karo paham, setelah paham baru ayatnya utslu ma uhiya. Tilawah, ari tilawah itu paham Al-Quran di atas iqra. Jadi kan dikongkone iqra deres. Sapa wong deres Al-Quran beli karo ngerti isi kandungan Al-Quran, janji Allah lewat baginda Nabi akan mendapatkan kebaikan 10 kebaikan 1 hurufnya. Paham Pak Babinsa? Deres deres pun iku laku janji kan di 8 guyonan hampir peragat. Bahkan kang ngerti beli apa karena anak YouTube hampir bisa diulang. Ibu bapak rahimakumullah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sampai Mekah tawaf di Ka'bah, Kanjeng Nabi tidak mempunyai teman, diembargo secara sosial, diembargo secara ekonomi, dimusuhi, tidak mempunyai jalan keluar. Titik nadir. Paham titik nadir, Jom? Aduh bagus. Titik nadir itu ketika kita punya masalah, tidak punya solusi, tidak punya jalan keluar, pengen mending duwe utang, beli ketemu bayar sing endi, bayar sing endi, wis titik nadir. Nganan salah ngiwe salah kabeh. Harapan satu-satunya Kanjeng Nabi adalah Taif. Taif pun diusir. Baginda Nabi sebelum diisrokan tidak dalam keadaan baik-baik saja, tidak dalam keadaan happy, tetapi sebaliknya lagi susah, lagi sedih, ditinggal istri tercinta. Tekaning Mekah tawaf, pas tawaf digebuki Kanjeng Nabi. Sampai temen baru ya Haris, Kanjeng Nabi digebuki temen. Lagi tawaf Kanjeng Nabi digebuki ning wong kafir Quraisy wong 14 menjelang Isra bengi iki. 14 dikeroyok Kanjeng Nabi. Ketika ada salah satu yang menghantam Kanjeng Nabi,
turun Abu Bakar Siddiq. Apa jari Abu Bakar Siddiq, ibu bapak? Wailakum, wailakum, celakalah kalian semua kalau andai saja kulit baginda Nabi kena goresan pukulanmu tak pateni sila kabeh wong Mekah. Jadi siapa? Abu Bakar. Padahal Abu Bakar wonge kalem, tapi isim ini isim mughaladzah, kudu kenceng pak polisi. Kudu Abu Bakar wong kalem, tapi bingung wis aja sih baturan baik aja beli makanan sirah marek Kanjeng Nabi tak keprek. Abu Bakar keras ketika berbicara tentang kebenaran, keras tegas Abu Bakar. Setelah itu Nabi ketiduran. Setelah semuanya sukses, Kanjeng Nabi sabar tembe oli hadiah Isra Mi'raj. Jadi bukan sembarangan orang mendapatkan hadiah. Ketika semua sudah dicurahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih hiburan, jalan-jalan si Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jari siapa? Kudu harus dengan iman. Ini ilmu pengetahuan pentingnya untuk memudahkan kita memahami Al-Quran. Ingat Yai Pula ngomong, hari ayat Al-Quran ku ana loro, satu muhkamat, kedua mutasyabihat. Mutasyabihat ini bakal jadi Muhammad kabeh. Karena apa kapasitas keilmuan orang itu, otaknya akan terus bertambah. Kula cilik ari ngrungokaken ceramah Isra Mi'raj, mendengar Isra Mi'raj itu harus pakai iman karena otak kita tidak sampai. Hari ini terjawab. Ahli fisika, ahli geologi, metafisika sepakat bahwa kecepatan cahaya per detik adalah 3.500 kilo per detik kecepatan cahaya. Sementara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya 1.500 kilo. Jadi Kanjeng Nabi ketika Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekejap itu bisa dipertanggungjawabkan karena yang berangkatnya adalah Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya, yang menemaninya adalah malaikat Jibril diciptakan dari cahaya, kendaraannya buruk itu lapat dari kadal baku, kilat itu adalah cahaya. Jadi yang berangkat Isra adalah 3 orang yang diciptakan dari cahaya. Maka dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang dari 1 detik menurut otak. Jadi lamun bengi mempresentasikan Isra itu di luar nalar akal, hari ini terjawab secara ilmu pengetahuan. Isra bisa masuk akal karena jaraknya 1.500 kilo, kecepatan cahaya 3.500 kilo per detik. Pesawat 1 jam bisa menempuh 1.000 kilo. Maka kalau dari Soekarno-Hatta ke Jeddah itu 9.000 kilo ditempuh 9 jam. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Isra itu masuk akal, tidak perlu berbicara di luar akal. Hari ini terjawab bahwasanya Isra itu masuk akal. Akhirnya Nabi naik ning langit 1, langit 2, langit 7, sampai nanjak ning Sidratul Muntaha, sampai ning dhuwur mani, sampai langkah dhuwur selain kuat. Jalan-jalan ning surga, ning neraka, lailan sepertiga malam.
wis sedurunge subuh wis teka maning ning Masjidil Haram oli sholat. Artinya apa? Artinya sholat itu adalah solusi, jalan keluar dari setiap kita mempunyai problematika di dalam kehidupan di dunia ini. Lamun sampean yang sembahyang, lamun sampean duwe masalah kang ruwet, sholat. Lamun sampean ketemu masalah kang titik nadir, sholat jawabannya. Tapi sholat itu jarekan amin ana syarat sebelum kita melaksanakan sholat ada 4. Pertama, madhep kiblat. Wong kang pengen sembayang kudu weruh dikit kiblate ning ndi. Lamun durung weruh tidak sah sholatnya. Jadi lamun sampean tekan ning Bandung ning Jakarta ning omahe sedulur, takon kiblate mun di nang madhep mana? Tembe salat. Karena syarat sahnya salat madhep kiblat. Ari ning Kajuk si ada pengimaman, lamun ning alas jare Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi, Imam Nawawi Al-Bantani, kiblate wong Indonesia ini madhep ngulon minggir setitik iku Ka'bah. Lamun sampean ana ning laut, lamun sampean ana ning omahe wong, lamun sampean ana ning gunung, lamun sampean ana ning alas, madhep kiblate wong Indonesia, wong Kaliwulu madhep ngulon geser setitik. Tapi lamun sampean ning Kajuk, ning masjid melu sajadahe Kajuk, melu sajadahe masjid aja melu dewekan. Paham? 1. Kedua, sholat itu harus tertutup auratnya sebelum sampean melaksanakan sholat. Iki wong nom ki golongane wong nom aki-aki ning tengah tani iku ari sembayang lagi nganggo celana jeans, nganggo kaos ketat, ari ruku katon belahane kabokonge katon wong lanang, wong nom. Lamun sujud katon belahane ka samboten boten sah. Kaarane nutup aurat itu sebelum sholat. Kada paham ketika sekula ruku atau nabi sujud tidak boleh terbuka baina surrati warukbah, antarane pusar sampai dengkul bagi wong lanang. Jadi lamun wong lanang sholat kridongan sarung baik asal tertutup pusar karo dengkul sah napa mboten? Sah menurut fikih. Tapi lamun kang syukur tas menggawe buru-buru tas adus nganggo anduk marani tajuk tertutup surah sampai dengkul. Jari kang Kamal jesah tapi digeguyu ning wong. Lah wong nyaran gitu. Nyaran wong edan nyaran. Artinya apa? Bicara fikih tidak selalu berbicara sah atau tidak sah, tapi pantas atau tidak pantas. Kedua, ketelu itu kedah paham sampean ilmu tentang sholat. Zaman hari ini mohon maaf Pak, pula niki sering nemoni ada indeks di Jawa Barat karena udah di lembaga dakwah. Banyak sekali paham-paham yang tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau sampean sholat pakai usolli, maka tidak sah sholatnya, haram hukumnya.
jari wong kanan. Padahal ibu bapak, wong NU ku paham betul kan arane sholat itu bil lughah adalah doa. Artinya sholat itu doa. Doanya bisa aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu makna sholat. Wong NU kan paham kalau kita usolli belum mulai sholat, kenapa sholat kita dianggap bakal sama mereka? Rukun sholat itu pertama niat, kedua takbiratul ikram, ketiga ngadeg. Duduk usolli. Wong NU paham duduk usolli karena niat itu, tempatnya niat itu indah takbiratul ihram. Sampai ngangkat tangan Allahu Akbar, lapat jalalah ning takbiratul ihram harus dibarengi dengan sampean niat. Karena niat itu harus dibarengi dengan perbuatan. Lamun sampean niat meneng baik usolli fardhul isya'i, dudu niat, lafaz niat. Kula pengen ngisi bensin tapi karo lelengan, dudu niat tapi ajam. Ari niat itu sampai ngetokaken motor nganggo helm ya Pak Polisi, terus disetater kula pengen ngisi bensin karo mlaku, itu niat. Wong NU kan paham ari niat iku innamal a'malu binniyat. Ari usolli itu lafaz niat. Niat itu tempatnya ning ati, arane rukun kauniyah. Rukun kauniyahnya sampai ngucap takbiratul ihram Allahu Akbar. Rukun kauniyahnya sampai kula niat sembahyang isya patang rakaat. Rukun fi'liyahnya sampean ngadeg. Paham belum? Apa? Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu lafaz niat menurut Imam Syafi'i. Ketika sampai melafadzkan niat dihukumi sunnah. Wong golongane kula pada ngucap usolli sedurunge takbiratul ihram. Jadi mulai sholat belum ketika kita usolli? Belum. Kalau belum, sebelum takbir sampean joget dan sah, sampean nembang sah, sampean karo nyewot di anak sah. Cuk aja jajan bae mayus di duit-duit Allahu Akbar sah. Karo nyapu jam siji bengi wong wis turu lali barang sajadah terus Allahu Akbar sah secara fikih. Karo nyanyi, karo ngobrol, karo joget sebelum takbir menurut fikih sah. Masalahnya pantas apa tidak, punya adab atau tidak, pengen ngadep Gusti Allah jen joget pantas beli kulanya ulama golongan kula yang sepuh-sepuh kiai-kiai kula daripada joget sampean khusyuk usolli fardhul isya'i terus takbir Allah. Rukun kauliyah mengucapkan takbir
takbiratul ihram ning lapat jalalah Allah ning Fathul Qorib sampai 14 ketukan maksimal untuk supaya sampean bisa niat Allah. Ketika nyebut Allah, ibu aja kelingan laki, kelingan sholat. Sholat apa? Pirang rokaat, madepen mendi. Bapak beli kelingan rabi, beli kelingan anak, beli kelingan utang, kang kelingan ulang ngangkat tangan. Takbir iki lagi apa? Allah kula sholat isya patang rokaat madhep kiblat wajib Allah sedurunge ketemu pirang rokaat aja bar minimal dua ketukan kene Allah kelasik Kang Amin Kang Tata rong ketukan Allahu Akbar tapi niatnya wis oli. Menurut Imam Al-Ghazali golongan kula takbir dikelingan sapa-sapa termasuk khusyuk dan insya Allah diterima ibadah sholatnya. Yang tidak boleh setelah sampean takbir tembe ngomong usoli batal sholatnya. Ari sedurunge takbir oli joget baik dan apa maning usoli. Jadi mohon maaf kang duwe pemahaman yang pakai usoli haram cari sapai. Tapi ati pengikut ke mengkeliku. Temenan. Mengkonon ke ati pengikut ke. Kak usoli sembayange haram pribadi wong durung sembayang ge batal. Durung sembayang. Salat itu niat takbiratul ihram kemudian ngadeg. Bagi yang mampu berdiri, bagi yang tidak mampu duduk. Tapi sampean mampu berdiri tetapi sholatnya duduk maka tidak sah sholatnya karena rukunnya ngadeg. Nggih, ning sabile kono Kang Amin alal qadiri ingatasi wong kang kuat ngadeg. Dheweke kuat ngadeg tapi sembayange dodok maka rukunnya kurang satu. Bapak jadi lamun anak kang takon usoli haram kok durung sembahyang konon Pak Kurang. Durung sembahyang. Jare alus sunnah, jare kiai wong kali wulu daripada joget-joget mending khusyuk madhep kiblat terus usolli fardhul maghribi. Kula padhe niate tembe ngangkat tangan Allah kula sembayang isya patang rokaat madhep kiblat fardu bar. Jadi Allah lamun anak imam suwe kan Allah itu lagi niat tuh lagi kelingan jemuran lagi kelingan utang imamnya kok beli barbar sih kare. Wes lagi namoni kudu diate dia ketemu-temu pakai kelingan rabi kelingan anak durung ketemu pirang rokaat sembahyang isyaku. Oh nah itu sebagian karena ben anak maksimal 14 ketukan iku syaratnya wong sembahyang kedah paham karena orang yang sholat dibarengi dengan ilmu lebih baik sholatnya daripada sampean sholat 1000 rakaat tidak dibarengi dengan ilmu tentang sholat. Sembayangnya pada baik gawa berhati sejen kan ngerti rukun sholat oliye akhirnya kan beli ngerti ilmu sholat oliye siji kan ngerti ilmu sholat oliye 1000 bandingannya 1000. Bahkan la tuqbalu mardudatun ketika kita ibadah tidak dibarengi dengan ilmu. Makanya ketika wong kapling kali wulu sekitar tajuk tidak ngerti tentang sholat
tidak paham cara menghitung head, DKM Masjid Musola Al-Isra pertama kali dihisab oleh Allah. Hati ketua DKM, ketika di sekitar Tajuk Al-Isra, orang perempuan di sekitar perumahan ini tidak paham tentang menghitung darah haid, apalagi tentang rukun sholat, karena tidak ada pengajian, maka yang berdosa pertama kali ketua DKM, keduanya ibu kuhu kang dosa. Tapi anak alhamdulillah kalau ngobrol yang katakan anak JK gugur kewajiban DKM. Kalau tidak ada yang paham, masjid musola sudah mengadakan taklim, jangan salahkan kiai setempat ketika sampean tidak paham menghitung head, karena sudah ada pengajian sampeannya boten dugi. Tapi kalau tidak ada pengajian di sini sebulan sekali, maka ibuku berdosa. Paham Bapak? Maka dari itu ibu bapak, jadikanlah sholat sebagai solusi, sebagai jalan keluar dari setiap kita menghadapi permasalahan yang timbul dalam pergaulan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka li sayyidina rasulika ya jima'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qala sahilati adrikni. Allahumma ya Rabbana la tada' lana bi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala maridan illa safaita wala hajatan min hawaijid din wad dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bisirril Fatihah wa bihaqqil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi ni'matil Fatihah wa bil inayatil Fatihah wa bi hidayatil Fatihah wa bi jahil Fatihah wa bi haqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah anta ghafira dunubana wa tastura uyubana waqti hawaijana ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya dafi'al bala ya dafi'al bala idfa' anna kulla syarra zalimin wa ya khairan nasirin wa ya khairal mas'ulin bijahi sayyidil mursalin ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah ya Allah ya Allah minal dhulumati ilan nur. Allahumma sallimna minal muqziyat wa dullana ala al-khairat wa ghfir lana as-sayyi'at wa as'idna bil hayati wa ba'dal mamat ya waliyal khairat wa ya rafi'at darajat ya rabbi ya radina was samawat bi haqqi sayyidina Muhammadin afdalil bariyat. Allahumma ya Allah ya mudabbir dabbir ya muyassir yassir ya musakhir sakhir sakhir alaina ya Allah sakhir alaina ya Allah sakhir alaina ya Allah kullu asir bijahi
basyirin nadhir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil islam wal iman, Allahumma khtim lana bil khairat, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril fatihah. Akhirul kalam kirang langkung iku wala nyuwun agunge pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang loro sih. Iya tak. Dok, ayah ditutup. Kesit. Anu. Shh. Bangun, ambil. Dua lagu kan ditutup terus dua lagu. Nggih, langsung mereka. Tang pinggir. Amin diaturin. Alhamdulillah, acara inti tausiah dan doa telah disampaikan oleh Kang Kamal.